Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya damai dan berkat dari Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Di hari yang baru, kita boleh memiliki suatu pengharapan di dalam Tuhan ketika kita melangkahkan kaki kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan kembali merenungkan akan firman Tuhan melalui renungan singkat. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-23. Saya beri judul Harapan dan Kesetiaan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan dalam perikop ini sedang berbicara di mana bangsa Israel pada saat itu mereka sedang berada di pembuangan di Babylon sepanjang 70 tahun. Dan kalau kita berpikir lamanya mereka berada di Babylon, ini adalah waktu yang sangat panjang, yang tentunya ini membuat bangsa Israel berkeluh kesah dan tentunya membuat mereka tidak bisa bertahan. Nah, saudara-saudaraku, ketika mereka berada di sana, apakah Tuhan melupakan mereka? Mengapa Tuhan memberikan mereka berada di pembuangan di Babylon? Kalau kita baca di ayat yang ke-11 bahwa Tuhan merancangkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, agar mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Nah, adapun panggilan Tuhan kepada mereka, karena Tuhan begitu setia kepada mereka, memperhatikan mereka, Tuhan menawarkan sesuatu hal yang luar biasa, yaitu memberikan sebuah pengharapan kepada bangsa Israel. Nah, di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-11, disitulah harapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, yaitu Tuhan menyuruh mereka untuk berseru kepada Tuhan, berseru melalui berdoa kepada Tuhan. Dan bila mana mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab mereka. Tuhan, ketika mereka mau mencari Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan. Luar biasa saudara-saudaraku. Ya, kalau sebagai teman biasa, kalau orang itu sudah mengkhianati, biasanya orang itu sudah ditinggalkan. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan, walaupun mungkin kita sudah jauh daripadanya, tapi Tuhan tetap memalingkan wajahnya untuk bersama-sama dengan kita, menolong kita. Lihat, inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya, tapi Dia menawarkan satu harapan kepada bangsa Israel agar mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Lihat, Tuhan menawarkan. Demikian juga halnya dengan kita. Bila mana mungkin kita punya banyak tantangan, Tuhan menawarkan agar kita boleh datang berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita baca di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, di sana kalau mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kutuk secara khusus kepada nabi-nabi palsu. Saudara-saudaraku, apa yang dimaksud dengan kutuk di sini? Kutuk di sini adalah kita akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitu agar mereka tetap berada di dalam perbudakan di Babylon. Saudara-saudaraku, lebih lanjut di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23, di mana Tuhan memanggil mereka agar mereka berbalik kepada Tuhan, agar mereka boleh datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ini adalah bentuk kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel melalui perjanjiannya kepada bangsa ini. Saudara-saudaraku, begitu luar biasanya kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan harapan, Tuhan terus memanggil mereka agar mereka boleh berbalik, supaya mereka boleh mendapatkan suatu kebahagiaan. Seperti itulah yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Saudara-saudaraku, mungkin kita mendapatkan begitu banyak tantangan, masalah, problema hidup yang bertubi-tubi. Tapi ingatlah saudara-saudaraku, Tuhan memberikan harapan kepada kita agar kita boleh datang kepadanya, dan Tuhan terus memanggil kita agar kita terus bergantung dan mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.